ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat berupa kehidupan, yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, dan tak lupa juga yang telah memberikan kita nikmat berupa solusi di setiap permasalahan kita. Maka sangat wajarlah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Rasul kita, surgatawan kita. Yang semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Latif dari jurusan S1 Teknik Elektro Telkom University angkatan 2020. Di sini saya berperan sebagai pemandu kajian pada hari ini. Yang mana insya Allah pertama susunan acaranya adalah pembukaan, lalu akan dilanjut dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dan dilanjut dengan materi, lalu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir insya Allah akan ada penutup. Baik, mungkin langsung aja kita kepada yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada hari ini dengan pelafalan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh sahabat kita, yaitu Kang Gofar. Kepada Kang Gofar, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Allahumma rahmadatul Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan pahala dan kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu selanjutnya akan ada sesi penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri hebat kita tentunya, yaitu Syekh Yazan. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas mengenai surah Al-Qari'ah, di mana pastinya akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari surah Al-Qari'ah ini. Melihat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita kepada penyampaian materi, yuk kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fikum. Gimana Syekh kabarnya nih Syekh? Alhamdulillah sehat. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah Syekh, sehat Syekh. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga antum dan semua peserta-peserta yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung aja kita kepada sesi penyampaian materi kita, yaitu akan disampaikan oleh Syekh Yazan. Kepada Syekh Yazan, waktu dan layar saya persilahkan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai saja langsung ya teman-teman, karena waktu yang diberikan kepada saya itu sangat singkat. Semoga insya Allah ilmu yang akan disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Apalagi ilmu ini ilmu Al-Quran. Ilmu terkait dengan tadabbur dan khusyuk kita di dalam salat. Seringkali kita membacakan surat At-Takatsur, surat Az-Zalzalah, surat Al-Adiyat. Nah, ini waktunya kita mempelajari bersama-sama, mentadabburi Al-Quran. Bagaimana kita menyempurnakan kewajiban-kewajiban dan sunat-sunat di dalam salat. Sehingga pahala kita di dalam salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Sebagaimana kita melakukannya secara sempurna. Kita pasti akan membacakan Al-Quran di dalam salat. Pasti. Kalau kita masuk salat, pasti membacakan Al-Quran. Tetapi ada sebagian di antara kita, bacaan Al-Qurannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka didengar oleh para malaikat. Huruf-hurufnya
setiap huruf yang dibacakan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kebaikan. Tetapi ada sebagian di antara kita, kalau dia membacakan walaupun 1 juz, 2 juz, 3 juz di dalam salat, itu semuanya sia-sia. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa Pak Ustadz? Kenapa? Sudah capek, sudah begal, sudah bisa tahajud. Kenapa tidak diterima bacaan Al-Quran di dalam salat? Nah, karena tidak ada khusyuknya dan tidak ada tadabburnya. Marilah kita bersama-sama mempelajari tadabbur Al-Quran. Maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari bersama-sama bagaimana cara kita khusyuk di dalam ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita bersama-sama teman-teman akan mempelajari maksud Allah Subhanahu wa taala atau tafsir Al-Quran di dalam surat Al-Qari'ah. Surat yang sering kita bacakan di dalam salat kan? Para imam, makmum, salat asar, salat zuhur, salat subuh, sering kita dengar dan sendiri kita membacakan juga surat itu. Nah, marilah kita bersama-sama mengetahui arti daripada surat Al-Qari'ah. Tolong ya teman-teman, kalau masih ada ayat-ayat yang belum dimengerti, tolong tanya di dalam kolom chat, supaya insya Allah kita keluar dari kajian ini sudah menguasai dan memahami tafsir surat Al-Qari'ah, walaupun secara singkat. Barakallahu fikum. Nah, surat Al-Qari'ah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk surah Makkiyah. Kebanyakan surat-surat yang ada di dalam surat atau juz amma dari surat Amma Yatasaalun sampai surat An-Nas, kebanyakan surat-surat di dalam juz am itu turun di Makkah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kaum muslimin, ibadah itu dimulaikan dengan bitadrij, gradually, bertahap-tahap. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan langsung surat Al-Baqarah. Nanti putus asa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah belajar ajaran-ajaran Islam karena suratnya sangat panjang. Nah, maka dimulaikan dengan surat-surat yang pendek, mudah dihafal, mudah dibacakan, mudah difahami maknanya. Nah, bertahap-tahap itu menjadi kebiasaan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulaikan dengan yang kecil, qisarul mifsal, setelah itu awasitul mifsal, setelah itu tiwalul mifsal, yang panjang-panjang. Nah, itu yang dimaksud hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini namanya datang dari kata pertama atau mungkin ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah. Kadang-kadang kalau kita melihat nama surat At-Takatsur, nama surat Al-Baqarah, nama surat Ali Imran, kita bisa melihat dan bisa dapat kesimpulan bahwasanya nama itu bisa terdapat dari beberapa ayat-ayat yang ada di dalam surat sendiri, seperti surat At-Takatsur, surat Al-Qari'ah, surat Amma Yatasaalun. Nah, ayat pertama kata apa di dalamnya, maka itu nama surat. Nah, oleh karena itu kadang-kadang ya teman-teman, nah kita bisa berkata surat Qul Huwallahu Ahad, tetapi bisa juga berkata surat As-Samad. Kita bisa juga berkata surat Al-Ikhlas, kan? Tetapi selalu para ulama berkata surat Qul Huwallahu Ahad. Kenapa? Disambungkan atau mungkin dikaitkan dengan ayat pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat. Nah, begitu juga kalau kita melihat surat Az-Zalzalah, surat Idza Zulzilat, surat Ad-Duha wad-Duha, kan? Kita bisa mengkaitkannya dengan ayat pertama. Tetapi surat Al-Qari'ah ini satu-satunya nama yang diberikan kepada surat Al-Qari'ah adalah Al-Qari'ah. Nah, para ulama berkata nama surat itu datang dari siapa? Memang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari ulama atau dari sahabat atau dari rasul? Sebenarnya banyak perbedaan di antara ulama. Ada yang berkata nama surat-surat itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dari Allah, tetapi diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkannya kepada sahabat. Ada yang berkata itu bukan dari Allah, bukan juga dari Rasul. Itu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menulis Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata itu karena ulama yang memberikan nama-nama untuk surat-surat itu.
Jadi ada banyak perbedaan. Ada juga yang berkata itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap pendapat itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau antum berkata nama surat itu dari Allah, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil. Nah, kalau kita berkata ada nama surat itu dari Rasul, tidak ada dalil. Begitu juga dari sahabat, begitu juga dari tabi'in, dari ulama, tidak ada dalilnya. Nah, maka kita tawakuf dalam hal ini, itu ilmu la yanfa' wa jahrul la yadhur. Ilmunya tidak bermanfaat untuk mengetahui dari mana nama surat itu. Atau juga jahlul la yadhur. Kalau kita tidak mengetahui, itu tidak akan berisiko bagi kita. Ilmu la yanfa' wa jahrul la yadhur. Tidak usah diperhatikan. Karena perbedaannya di antara sahabat, di antara ulama, itu tidak berdasarkan dalil dan bukti dari Rasulullah SAW. Nah, ayo kita masuk ayat pertama. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Qari'ah apa artinya Qari'ah? Suara yang mengkutuk. Suara yang mengkutuk yang begitu keras. Tetapi diulang berkali-kali. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kok kenapa diulang-ulang di dalam Al-Quran? Nah, kata para ulama, Quran itu bukan skripsi, bukan disertasi, bukan makalah ilmiah. Kalau kita di dalam makalah ilmiah ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita tulis tulisan yang paling penting, tidak boleh kita diulang-ulang. Di dalam skripsi juga begitu, di dalam tesis, disertasi begitu kan? Al-Quran itu bukan makalah ilmiah, bukan tulisan ilmiah. Quran itu adalah kitab dakwah. Kitab dakwah. Jadi saat kita, coba kalau kita dengar dakwah Ustaz Abdul Samad, dakwah Ustaz Adi Hidayat, dakwah Ustaz Salim Afillah, Ustaz Hanan Taqi. Nah, kalau mereka ingin menyampaikan beberapa nasihat-nasihat, seringkali mereka mengulanginya sampai 2 kali, sampai 3 kali, kan? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Agim ya, Masya Allah. Kenapa diulang-ulang berkali-kali? Supaya mengingatkan. Begitu juga kalau kita punya anak, kalau kita punya adik, kita mau menyuruh dia untuk salat, salat adik, salat nak. Dia salat hari itu, hari berikutnya tidak salat. Kita ulang nasihat, salat, jangan lupa salat ya, jangan lupa salat. Kenapa diulang-ulang? Supaya kita memastikan. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, ingat wahai manusia, di antara tanda-tanda yang paling besar, tanda hari kiamat adalah suara yang mengutuk. Suara yang sangat keras yang akan terjadi. Kenapa suara yang keras itu? Akibat kehancuran alam semesta. Akibat kehancuran hayatul dunia, kehancuran segala-galanya, itu hari kiamat. Akan terjadi suara yang luar biasa. Coba bayangkan ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lagi duduk santai di rumah, tidak ada gangguan, tiba-tiba ada seseorang yang teriak, wah, di luar. Terganggu kan? Pasti terganggu. Apalagi kalau suara yang di luar itu runtuhnya salah satu rumah yang sebelah kita. Duk 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 duk. Kan suaranya sangat mengketuk, sangat mengganggu. Nah, apalagi yang hancur itu bukan rumah, tetapi satu negara, seluruh negara Indonesia atau negara Indonesia dan seluruh Asia. Luar biasa. Apalagi yang hancur itu bumi. Luar biasa. Apalagi yang hancur itu adalah kehancuran alam raya atau alam semesta. Luar biasa suaranya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Engkau wahai manusia tidak mungkin bisa bayangkan bagaimana kerasnya suara itu. Tidak bisa bayangkan. Tidak bisa. Nah, karena itu sangat keras, itu di luar kemampuan akal kita dan pendengaran kita. Tidak bisa kita bayangkan. Itu luar biasa. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata wa ma adraka mal qari'ah, itu berarti kita tidak mungkin bisa tahu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, hai manusia, insya Allah saya akan menyampaikan kepadamu beberapa tanda-tanda dan beberapa ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan pemahaman kita ke hari kiamat. Yang pertama,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth." يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Nah, suatu hari, sehari itu hari kiamat, manusia akan menjadi seperti laron-laron. Tahu laron-laron ya teman-teman? Laron-laron kalau sudah datang musimnya, tidak tahu kemana pergi. Bingung kan? Nah, begitu juga manusia. Keluar dari makam-makamnya, dari kuburan-kuburan mereka. Saking galau, saking stres, saking takut itu ke neraka atau ke surga. Mereka tidak tahu kemana pergi. Ada yang pergi ke barat, ada yang pergi ke timur, ada yang pergi ke utara, ke selatan. Mereka seperti larung-larung, bingung, takut, stres, cemas. Kenapa? Takut. Mau kemana ini? Ke surga atau ke neraka? Ke nikmat Allah Subhanahu wa taala atau ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Coba bayangkan ya hadirin, kita di antara dua pilihan. Tidak ada jalan tengah. Di dalam neraka selama-lamanya, di dalam surga juga selama-lamanya. Nah, siapa yang menentukan itu? Ente sendiri. Kapan kita bisa menentukannya? Bukan hari kiamat, sekarang. Sekarang kita bisa menentukannya. Begitu juga kalau kita akhir semester. Nah, yang menentukan kita bisa lulus atau tidak, diri kita sendiri. Kapan kita bisa menentukan? Saat ujian? Bukan. Nah, sepanjang semester, pernah kita ikut kuliah, pernah kita memenuhi tugas, pernah kita hadir setiap hari, ada beberapa ketentuan-ketentuan. Kalau kita bisa melakukan itu semua, kita bisa lulus. Hari kiamat juga. Hari kiamat juga. Tidak mungkin kita bisa berkata, ya Allah, saya belum pernah salat, saya taubat sekarang. Enggak. Nah, selama engkau hidup, engkau sering salat enggak? Engkau sering melakukan taat atau tidak? Nah, itu berdasarkan tindakan-tindakan kita dan perbuatan kita sepanjang hidup kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belum memenuhi kriteria masuk surga Allah Subhanahu wa taala, segera dari sekarang. Karena tidak ada orang yang tahu di antara kita kapan ajalnya akan mendatang. Nah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan al-jibal. Gunung yang begitu besar. Coba kalau kita ingin mendaki gunung, itu lama, sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ada beberapa gunung sampai 2 hari baru bisa kita mencapai gunungnya atau puncaknya. Luar biasa, sangat tinggi dan sangat stabil, sangat fix, sangat kuat. Gunung ini hari kiamat akan menjadi kal'ihnil manfush. Apa artinya kal'ihnil manfush, Pak Ustaz? Seperti kampas yang dihampar-hamparkan. Kampas, suf, yang dihampar-hamparkan. Coba bayangkan ya, makhluk yang begitu kuat, yang begitu keras, akan menjadi seperti suf, seperti ain, atau seperti kampas yang dihampar-hamparkan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung ini sebagai basa yang memfikskan stabilisasi untuk semua bumi, untuk semua tectonic plates. Makhluk yang begitu kuat, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya hari kiamat. Nah, engkau wahai manusia, jangan merasa sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gunung sendiri itu akan menjadi seperti kampas yang dihampar-hamparkan, seperti debu yang berterbangan. Nah, engkau wahai manusia, makhluk yang sangat lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sombongkan? Kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan aib, penuh dengan kesalahan. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, saat kita melihat tanda-tanda hari kiamat, ini benar-benar kita yakin bahwasannya hayatud dunia ini seperti bunga-bunga yang akan fana. Mulai dengan kuntum, harum semerbak, sebagaimana Ustaz Abdul Samad berkata, tumbuh, kuntum, harum semerbak, setelah itu mengkuning, setelah itu layu, dan semuanya akan debu yang berterbangan. Luar biasa.
Itu segalanya. Harta kita, duit kita, rumah, mobil, semuanya akan fana. Dan kita akan meninggalkannya, meninggal dunia ini tanpa membawa apapun ke dalam alam akhirat. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya dunia ini adalah alam fana. Cepat kita akan meninggalkannya. Sebentar lagi kita akan bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. Hari kiamat teman-teman, tidak ada main-main, tidak ada main-main. Itu mereka, kita semuanya tidak akan dipandang anak kita semua. Kita anak siapa? Pak Syatur, anak siapa itu? Kerja di mana? Begitu juga Pak Dadang. Tidak akan ditanya, engkau mengumpulkan harta berapa? Engkau jabatanmu berapa? Tidak. Akan dilihat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang akan dilihat adalah takwa kita. Berapa amal yang kita lakukan? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amal salihnya di atas timbangan, kan kita hari kiamat itu punya beberapa timbangan-timbangan kan? Timbangan kalau kita, coba bayangkan ya teman-teman, kalau kita mau beli apel kan, nah kebetulan ada apel ya sebelah saya. Nah kalau kita mau beli apel, 1 kilo itu harganya berapa? 200. Nah ditimbang satu sisi 1 kilo. Sisi yang kedua itu adalah apel-apel kan. Coba kalau kita beli bayar 100.000 harga 1 kilo, tapi di sisi ini hanya ada setengah kilo. Kita bisa terima enggak? Tidak bisa terima. Karena tolak ukurnya 1 kilo. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, ya Allah, saya belum bisa melakukan 5 salat karena ada banyak kesibukan di dunia, harus saya jalan-jalan, saya harus bersenang-senang. Saya hanya bisa melakukan 3 salat. Diterima atau tidak? Tidak. Karena tolak ukurnya berapa? 5. Kurang-kurangnya 5. Mau nambah salat sunat? Bagus. Mau nambah salat tahajud? Bagus. Mau nambah salat hajat? Bagus. Tapi tidak boleh menurunkan di bawah 5. Karena tolak ukurnya itu 5, batasnya itu 5. Tidak boleh lebih kurang daripada itu. Pak Ustadz, saya belum bisa melakukan salat zuhur 4 rakaat. Saya hanya bisa melakukannya 2 rakaat. Bisa enggak? Tidak, karena tolak ukurnya 4 rakaat. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diukur kebaikan kita, kesalehan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebaikan yang kita pernah lakukan di dunia. Oleh karena itu jangan loncat dulu, melakukan sunat-sunat dan meninggalkan wajib. Lakukanlah yang wajib dulu, baru melakukan yang sunat. Sayang sekali kalau kita meninggalkan wajib yang pahalanya banyak, kalau kita meninggalkannya dapat dosa yang begitu banyak. Nah, dan melakukan sunnah, jangan. Kita memperhatikan wajib. Kalau kita sudah menyempurnakan wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita melakukan sunnah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya berat? Banyak kewajiban yang dia lakukan. Banyak salat sunnah, banyak salat nafilah, akhlaknya baik, perilakunya baik. Dia bukan hanya mengeluarkan zakat, malah infak, sedekah, bantuan, solidaritas. Itu semuanya dibagi-bagikan kepada orang lain. Luar biasa. Maka orang ini berat sekali timbangannya hari kiamat. Apa artinya berat? Penuh dengan hasanat dan pahala. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka kehidupannya di sisi Allah sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Dia ridha. Kenapa? Sudah ridha, sudah dapat surga Allah Subhanahu wa taala di dalam hari kiamat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia hasratkan, apapun yang dia harapkan akan terdapat. Ya Allah, saya mau hurul ain, diberikan. Ya Allah, saya mau KFC, diberikan. Ya Allah, saya mau nasi goreng, diberikan. Ya Allah, saya mau nasi ayam, diberikan. Segala hal yang kita inginkan, yang kita hasratkan, itu akan diberikan pada waktunya. Luar biasa.
Luar biasa. Nah, wa takunu la wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangannya, amal kebaikannya, hasanatnya itu tidak berat, sangat ringan, sangat sederhana, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa ummuhu hawiyah, maka dia akan diarahkan kemana? Hawiyah, di antara nama-nama siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Luar biasa. Ada jahanam, ada nar, ada al-hawiyah. Itu semuanya nama-nama dari neraka. Hawiyah itu artinya apa? Tempatnya sangat dalam. Dia akan jatuh di dalam api neraka ke tempat yang begitu dalam di dalam neraka. Begitu lembah yang di dalam neraka yang begitu jauh. Luar biasa, luar biasa. Bahkan di dalam hadis sahih, seseorang yang melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan jatuh. Jatuh dalam jatuhnya di dalam api neraka itu 70.000 tahun. Luar biasa. Ini masih menjatuh. Apalagi dia akan ditempatkan di dalam api neraka berapa lama? Hanya menjatuh 70.000 tahun. Kalau dia akan disiksa di dalam api neraka itu berapa tahun? Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bersama-sama memberatkan timbangan kita hari kiamat. Dengan apa? Dengan salat. Selesai salat sunnah. Dengan akhlak yang baik. Selesai akhlak yang wajib, kita akhlakul karimah. Kita dengan zakat. Selesai zakat, mulai sedekah, mulai infak, mulai bantuan kepada orang lain. Itulah yang insya Allah akan memberatkan amal kita di atas timbangan-timbangan hak kita hari kiamat. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Engkau tidak mungkin bisa tahu apa itu api neraka. Apinya yang sangat panas, sangat panas. Bahkan di dalam hadis yang sahih, alfu sanatin hatta ahmarat. Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka itu 1000 tahun. 1000 tahun disiapkan sampai menjadi begitu putih, seperti bintang-bintang. Luar biasa. Dinyalakan lagi 1000 tahun sampai menjadi merah. Luar biasa. Dinyalakan juga untuk 1000 tahun yang ketiga, berarti 3000 tahun sampai menjadi hitam. Sampai-sampai kita tidak bisa melihat di dalamnya. Tetapi sangat panas, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata surah Al-Qari'ah ini bisa menjadi pengingat kita di kala kita mungkin sedang futur ya. Karena surah ini mengingatkan kita bahwa kita harus memperbanyak timbangan kita gitu di hari kiamat, di hari akhirat kelak gitu. Supaya kita bisa mendapat keputusan bahwa kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keputusan itu berada di kita, bukan di hari akhir kelak, tapi di sekarang ini kita harus putuskan kita akan ke surga atau ke neraka. Jika kita akan ke surga, tentukan bahwa sekarang itu kita harus menetapkan langkah kita itu menjadi sebuah kebaikan. Jangan melangkahkan kaki kita kepada keburukan. Nah, mungkin seperti itu, kita bisa mengingat gitu betapa misalnya akhirat itu harus kita putuskan dari sekarang gitu. Nah, mungkin bagi para jamaah sekalian nih, jika ada pertanyaan terkait seputar surah Al-Qari'ah ataupun topik lainnya, yuk bisa langsung aja ditanyakan di kolom chat ataupun bisa langsung untuk bertanya dengan membuka mikrofonnya. Nah, mungkin kepada para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Oh, ini ada yang raise hand dari Pak Dadan mungkin ya dari MSU. Nah, mungkin jika ingin bertanya bisa langsung open mic ataupun jika mau di kolom chat dipersilahkan untuk mengetikkannya di kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau bertanya sih.
Masya Allah, silahkan, Kang. Ya, perihal yang tadi sih, Ya, sholat tolak ukurnya 5, berarti kalau misalkan sehari itu ada bolong-bolong, sholatnya itu nggak diterima apa gimana gitu sih. Yang pertama itu. Yang kedua, saya pernah mendengar katanya anak itu investasi akhirat saya. Katanya bisa menyelamatkan orang tua di hari pertimbangan gitu ya. Itu mohon penjelasannya saya kayak gimana sih ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti apa ya, Kang? Ya, seperti kalau kita tolak ukur kita itu mungkin 5%, 50% ya. Kalau kita mau lulus dari ujian kan, 50%. Kalau dapat 40% lulus enggak? Nah, tidak lulus. Nah, begitu juga. Kalau kita melakukan hanya kewajiban, berarti kita sudah melakukan amal-amal yang cukup untuk masuk surga. Cukup aja, cukup masuk surga. Ah, nanti kalau kita ingin menaikin derajat kita di surga, kita bisa menaikinya dengan sunnah, dengan nafilat, dengan amal baik yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada kekurangan-kekurangan dalam kewajiban, kekurangan-kekurangan dalam kewajiban, tetapi kita bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kita benar-benar ingin taubat, kita benar-benar niat kita baik, dengan benar-benar kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, tetapi itu adalah tolak ukurnya. Sesuai dengan apa yang kita fahami di dunia, lulus dengan grade atau nilai berapa, tolak ukurnya berapa, minimumnya berapa, minimumnya. Itu minimumnya 5 waktu. Kalau kurang dari minum, berarti itu sudah kita masuk daerah dosa. Nah, untuk anak itu bisa menjadi peluang untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Bisa menyelamatkan kita, bisa memberi syafaat kepada kita. Kalau anak kita menjadi orang saleh, khususnya kalau kita lah yang mendirikan, membesarkan dia atas kesalehan, atas akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah hari kiamat akan membantu kita dan akan menolong kita hari kiamat. Jazakallah saya. Terima kasih. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Baiklah, mungkin itu adalah jawabannya. Mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Nah, mungkin bagi para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan lagi terkait Al-Qari'ah ataupun topik yang lain, yuk bisa langsung ditanyakan di kolom chat ataupun bisa langsung open mic. Baik, Syekh, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari username DKM Samsung Ulum. Izin bertanya, Syekh, hal-hal apa saja Syekh yang dapat memberatkan timbangan kita di akhirat kelak nanti? Mungkin untuk Syekh Yasin bisa menjawab.
Bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik, Syekh. Mungkin pertanyaannya, hal-hal apa yang bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak? Ya, Masya Allah. Ini sebenarnya ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dijelaskan tadi, amal saleh justru amal saleh apapun yang kita lakukan, kesempatan apapun kita memanfaatkannya untuk melakukan amal saleh, itu akan menambah, menjadikan timbangan kita sangat berat. Nah, dan di antara hal yang sudah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menambah dan akan menjadikan berat timbangan kita itu semakin besar, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan subhanallah, zikir dengan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan zikir yang paling utama untuk timbangan ini adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Dua kata, thaqilatan fi habibatan ila ar-rahman. Dicintai Allah. Kedua, dua kata ini sangat berat di atas timbangan, dan juga itu di antara alasan-alasan yang kita akan masuk surga dengannya. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Zikir itu secara keseluruhan itu akan sangat memberatkan timbangan kita hari kiamat. Kenapa akan memberatkan timbangan kita hari kiamat? Kita bisa melakukan banyak zikir dalam waktu yang sangat singkat. Coba, dalam bagian dari detik, kita bisa membacakan subhanallah beberapa kali. Subhanallah. Ini 1 detik. Sudah kita bisa membacakannya 3 kali. Nah, apalagi dalam 1 menit, apalagi dalam 1 jam, apalagi kalau kita setiap kali kita berjalan ke masjid, setiap kali kita berjalan ke kampus, pulang dari kampus, saat kita pulang, saat kita di atas angkot, di atas kendaraan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat memberatkan timbangan kita hari kiamat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga zikir adalah bacaan Al-Qur'an. Khususnya kalau antum sudah hafal beberapa surat, kita murajaah surat-surat itu saat kita lagi berjalan, saat lagi kita di atas kendaraan, terus menerus kita membacakan Al-Quran. Itu juga termasuk zikir. Itu sangat memberatkan timbangan kita hari kiamat. Bahkan di dalam Al-Quran, 1 huruf saja diberikan 10 pahala. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau menjadikan timbanganmu hari kiamat itu sangat berat? Jangan sampai mensia-siakan setiap kesempatan yang datang kepada kita. Jadi waktu faragh kita itu, waktu luang kita itu waktu peluang untuk melakukan taat, peluang untuk mengumpulkan hasanat, peluang untuk mengumpulkan bekal yang akan menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cara kita memberatkan timbangan kita hari ini. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya, Syekh. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, mungkin untuk para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengetikkan di kolom chat ataupun langsung open mic. Tapi jika memang ada pertanyaan, untuk kepastiannya, boleh untuk sekarang di raise hand, biar ada kepastian bagi kita buat waktu sesi tanya jawab ini. Mungkin sepertinya tidak ada yang raise hand. Oleh karena itu mungkin sesi tanya jawab ini kita cukupkan aja. Mungkin jika ada teman-teman mempunyai pertanyaan gitu, para jamaah mempunyai pertanyaan seputar Al-Qari'ah ataupun surah-surah lainnya, ataupun di topik minggu depan yang insya Allah akan ada di hari Kamis nanti, dipersiapkan untuk pertanyaannya dan bisa ditanyakan di minggu depan insya Allah di hari Kamis. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan.
Dan selanjutnya akan ada penutup, berhubung kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah, mungkin sekarang kita akan tutup kajian pada hari ini dengan pelafalan lafal hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan selama saya membantu acara. Dan terima kasih kepada Syekh Yazen yang telah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga Syekh Yazen disehatkan selalu, diberkahkan selalu, dan semoga bisa memberikan kita ilmu di esok-esok hari nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk info, jika teman-teman ingin mengetahui kajian-kajian apa saja yang diadakan oleh Masjid Syamsul Ulum, bisa di-follow atau bisa dicek di Instagram kami di Masjid Syamsul Ulum. Insya Allah nanti akan ada info seputar kajian-kajian yang insya Allah nanti kita akan adakan lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.